rimpang itu nantinya akan ketergantungan atau enggak? Dan apakah aku sampai hari ini apakah masih rutin mengkonsumsi rimpang satu hari 2 kali? Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman mengenai rimpang. Dan kebetulan ini aku udah malam, udah nyeduh air rimpang. Jadi ini masih panas sambil aku nunggu rimpang ini hangat. Jadi aku mau sedikit cerita, berbagi informasi ke teman-teman mengenai rimpang ya teman-teman. Dan ini untuk rimpangnya diseduh dengan air panas aja ya teman-teman, nggak dimasak ataupun direbus dengan air panas, karena aku ngikutin saran dari Dr. Jadul Akbar, yaitu diseduh dengan air panas. Tapi kalau teman-teman mau dimasak ataupun direbus dengan air panas, silahkan aja teman-teman. Tapi kata Dr. Jadul Akbar, kalau nggak salah lebih baik diseduh aja, agar kandungan dari rimpang itu tidak berkurang teman-teman, seperti itu ya. Dan aku mau melanjutkan teman-teman. Ada teman subscriberku yang bertanya di kolom komentar, apakah rimpang itu nantinya akan ketergantungan atau enggak? Dan apakah aku sampai hari ini apakah masih rutin mengkonsumsi rimpang satu hari 2 kali? Nah teman-teman, ini yang aku akan ceritakan adalah pengalamanku selama aku mengkonsumsi rimpang 1 tahun ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke badan masing-masing. Dan alhamdulillah selama 1 tahun aku mengkonsumsi rimpang, alhamdulillah tidak ada permasalahan baru, tidak muncul keluhan baru, tidak muncul penyakit yang baru. Naudzubillah min dzalik, semoga aja tidak terjadi ya teman-teman. Semoga aku selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat, amin. Agar aku selalu bisa memberikan informasi ke teman-teman, khususnya masalah rimpang. Jadi teman-teman, ini aku mau sedikit membahas ya menurut pengalamanku. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah minuman rimpang itu bisa menjadi ketergantungan atau tidak? Jadi menurut aku minuman rimpang itu bukan merupakan minuman yang menjadikan ketergantungan kita ya. Jadi ketergantungan tuh gini, misalkan contoh, aku punya penyakit lambung. Di saat aku minum rimpang rutin, lambungku sembuh. Tapi ketika aku nggak minum rimpang, lambungnya kumat lagi. Nggak seperti itu teman-teman. Semua keluhan kita itu berawal dari pola makan kita, pola pikiran kita, bukan disebabkan dari rimpang. Yang aku rasakan ya teman-teman. Jadi di saat aku sekarang udah agak baikan, lambungnya udah jarang kumat, ya ketika aku nggak minum rimpang, alhamdulillah aman-aman aja teman-teman. Jadi lambung aman, pegel-pegel di kaki, di badan aman, kolesterol aman, batuk, pilek, ambeyenku ibaratnya, terus empeduku, alhamdulillah aman, nggak terasa lagi. Tapi bisa jadi ketika teman-teman mengkonsumsi rimpang tapi pola makannya tetap ibaratnya yang kurang baik, ya pasti akan terjadi lagi, kumat lagi penyakitnya gitu teman-teman. Jadi semua kembali ke pola makan, pola hidup kita ya teman-teman. Jadi menurut aku minuman rimpang itu tidak ketergantungan. Tapi menurut aku ketergantungannya itu apa? Aku kayak punya utang teman-teman, kalau nggak minum rimpang aku kayak ada yang kurang. Karena aku tuh kayak udah nagih teman-teman minuman rimpang itu. Nagihnya gimana? Jadi ketika aku udah minum rimpang tuh ke badan tuh kerasa enakan, anget, apalagi kalau malam hari. Bangun tidur enak banget teman-teman. Yang biasanya kaki pegel-pegel, minum rimpang pagi-pagi kaki enakan, apalagi telapak kaki. Aku kan sering punya permasalahan di telapak kaki, jadi sering kayak kebas, sering kayak aliran darah itu kayak nggak ngalir, kayak nggak merasakan hawa dingin panas di telapak kaki itu gitu teman-teman. Jadi ketika aku minum rimpang paginya itu enakan gitu. Terus kolesterolku juga ibaratnya nggak pernah naik lagi. Jadi untuk minuman rimpang ini kan fungsinya itu untuk membersihkan usus dari makanan yang kita makan. Jadi aku menyadari, kita kadang, aku sendiri makannya makanan yang nggak baik ya, dalam artian kata orang Sunda itu jabrah.
Jadi kadang aku makan bakso, makan lemak, makan goreng-gorengan ibaratnya. Nah, jadi dengan rimpang itulah pembersih buat badan aku, teman-teman. Apa yang kita makan dari pagi sampai malam dibersihkan oleh rimpang, besok pagi langsung dikeluarkan kayak gitu, teman-teman. Kemudian apalagi aku punya permasalahannya yaitu susah BAB, jadi dengan rimpang itu ngebantu banget aku jadi lancar BAB setiap hari. Aku jujur teman-teman, minuman jamu itu aku kurang suka, jamu-jamu apalagi jamu-jamu pahit aku kurang suka, teman-teman. Jadi bagi aku rimpang itu ya penggantinya jamu. Nih, rimpang ini adalah penggantinya jamu. Cuma kalau jamu kan kadang ada kayak ampasnya ya, kalau kita udah masukkan ke gelas didiemin ada ampas yang halusnya gitu. Kalau rimpang ini kan gak ada ampasnya, jadi kita minum itu kayak minuman isotonik, kayak minuman orange juice kayak gitu loh, teman-teman, kayak Orson kayak gitu. Apalagi udah rasanya manis, asam, asin, aduh enak banget, teman-teman. Jadi bagi aku ini nagih banget deh minuman si rimpang ini. Kemudian apakah aku sampai hari ini masih mengkonsumsi rutin si rimpang ini 1 hari 2 kali. Jadi teman-teman, selama aku mengkonsumsi rimpang itu kan udah 1 tahun lebih. Nah, dari awal aku mengkonsumsi rimpang sampai mungkin sampai 8 sampai 10 bulan aku termasuknya rutin, teman-teman. 1 hari 2 kali, pagi sebelum sarapan, malam menjelang tidur. Itu rutin banget setiap hari, teman-teman. Karena sekarang udah nggak banyak keluhan, teman-teman, aku itu minumnya kadang sehari 2 kali, kadang sehari sekali. Yang pasti 1 hari itu wajib aku minum rimpang, walaupun cuma 1 gelas ya. Jadi gimana maunya, teman-teman. Sekarang itu kadang aku kalau lagi mau sehari 2 kali, ya udah minum sehari 2 kali. Kalau lagi minumnya maunya sehari sekali, ya udah sehari sekali gitu, teman-teman. Jadi aku ngikutin kondisi badan, teman-teman. Jadi kalau memang badanku lagi bener-bener membutuhkan rimpang yang ekstra, ya udah aku minum sehari 2 kali. Tapi kalau badanku udah mulai enakan, aku minum sehari sekali. Yang penting harus 1 hari tuh minimal 1 gelas minum rimpang gitu, teman-teman. Jadi kayaknya kalau misalkan kita nggak minum rimpang ataupun cuka apel 1 hari sekali itu kayak gimana gitu. Dan kalau nggak salah Dokter Jedul Akbar juga pernah memaparkan bahwa kalau bisa, khususnya malam, itu ada yang kita minum seperti rimpang, seperti cuka apel, karena itu bisa istilahnya menjaga imun kita, menstabilkan kondisi badan kita. Pokoknya seperti itulah, teman-teman. Dan kenapa aku sampai sekarang walaupun udah nggak ada masalah di badanku masih mengkonsumsi rimpang, aku ingin menjaga imun dengan rimpang, teman-teman. Karena kalau minuman obat-obat kimia kan teman-teman tahu sendiri. Jadi aku penjagaan buat badanku itu cukup dengan rimpang, teman-teman. Karena memang rimpang itu bisa untuk menjaga imun kita ya, ibaratnya biar kita nggak gampang terkena sakit. Apalagi dengan udara seperti ini, kondisi cuaca yang nggak karuan gitu, kadang panas, kadang hujan, kadang angin besar gitu, teman-teman. Jadi wajib kita punya penjagaan lah ibaratnya, teman-teman, yaitu dengan rimpang. Karena aku bukan pengkonsumsi jamu, jadi ya udah dengan rimpang aja, teman-teman. Jadi salah satu tujuanku untuk mengkonsumsi rimpang setiap hari itu ya seperti itu. Aku untuk menjaga kesehatanku, menjaga imunku, menjaga apa yang aku keluhkan yang udah hilang jangan sampai timbul kembali, teman-teman. Jadi sedikit-sedikit tetap ibaratnya membaik gitu, teman-teman. Ada yang masuk ke badan aku sendiri, apalagi kalau kita udah makan yang gak karuan, teman-teman ya. Untuk penjagaan lah, teman-teman, ibaratnya gitu kan. Pokoknya intinya untuk kesehatan badan kita setiap hari gitulah, teman-teman, biar badan kita selalu sehat, badan kita selalu fit kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman banyak yang nanya apakah sampai sekarang masuk ya pengkonsumsi rimpang yang wajib. Kalau dibilang wajib, aku tetap wajib. Bagi aku ya wajib, teman-teman. Bagi aku wajib setiap hari. Cuma mungkin aku nggak se-ekstrim dulu, karena memang aku lagi banyak keluhan banget. Karena sekarang udah agak mendingan, bahkan udah jarang banget keluhanku muncul. Jadi 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Pokoknya semaunya aku dan sesempatnya aku. Jadi kalau aku lagi sibuk, ya udah aku minum rimpangnya cukup 1 kali, baik pagi ataupun malam kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab dengan ceritaku. Sekali lagi, ini adalah pengalamanku. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu
jelasnya tentang rimpang, apakah boleh buat ini itu, silakan teman-teman tanya langsung ke Dr. Jedul Akbarnya melalui channel Dr. Jedul Akbar. Ini aku cerita hanya sepenggal pengalamanku konsumsi rimpang selama 1 tahun. Aku cuma mau berbagi cerita. Barangkali teman-teman punya keluhan yang sama seperti aku, nggak ada salahnya mau dicoba. Kalau teman-teman mau dicoba silahkan, tapi aku tidak memaksakan. Semua akan kembali ke badan kita masing-masing. Apa yang aku rasakan setelah minum rimpang belum tentu sama dengan apa yang teman-teman rasakan, walaupun keluhannya sama. Dan yang pasti teman-teman kalau mau mengkonsumsi rimpang ataupun minuman-minuman herbal harus sabar, harus rutin ya, karena tidak ada yang instan. Jadi intinya kita harus menikmati proses. Insya Allah pasti ada hasilnya. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan nanti kita lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.